Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Iya. Dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain. Ketahuilah, jika ada orang zalim dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang adanya pembuktian tes DNA. Ternyata ada sejumlah oknum Habib yang sudah melaksanakan tes DNA. Dan terbukti mereka ternyata berhaplogrup G, ya, bukan J1. Jadi mereka terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menduga pada awalnya oknum-oknum orang keturunan Ba'alawi ini mungkin melakukan tes DNA. Dia pikir ingin mendapatkan bukti bahwa dia benar-benar sebagai keturunan Rasulullah. Dan seandainya dia benar terbukti haplogrupnya adalah bukan haplogrup dari keturunan Yahudi atau terbukti sebagai haplogrupnya J1, bisa jadi oknum ini akan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat luas. Ya, tetapi ternyata hasilnya adalah haplogrupnya adalah terbukti sebagai keturunan Yahudi. Akhirnya setelah melihat hasilnya ini, 6 orang tersebut ya tidak mempublikasikan hasilnya, tetapi dia lupa bahwa sekarang adalah era teknologi informasi. Nah, ternyata terbongkar juga ada sejumlah orang yang sudah tes DNA dari keturunan Bani Alawi. Kalau sampai detik ini masih ada oknum Habib yang sombong di dalam tubuh aneh mengalir darah suci Rasulullah, itu jelas salah, ya. Itu jelas hanya halus saja. Ini sudah ada bukti ilmiah. Masa kalian tetap ya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, wahai Habib-Habib Ba'alawi. Oknum Habib itu sebenarnya dengan mengaku-ngaku cucu Nabi tetapi akhlaknya jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, jelas itu menghina Rasulullah dan itu merusak Islam dari dalam. Karena apa? Dia mengaku-ngaku ajaran Islamnya paling benar gitu loh, lalu mendoktrin umat. Nah, ternyata kelakuannya jauh panggang dari api. Itu sama dengan merusak Islam dari dalam juga. Ya kan? Ini harus disadari. Mudah-mudahan ini benar-benar dipahami masyarakat luas. Boro-boro sebagai keturunan Rasulullah, keturunan Arab saja hanya mencapai 3% saja kurang lebih. Jadi tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Jadi secara tes DNA sudah jelas-jelas dibuktikan bahwa Bani Alawi bukan keturunan Rasulullah. Secara uji kitab nasab, kitab sejarah, ternyata pada faktanya yang namanya Habib Ali Sakron memalsukan sejarah, memalsukan nasab Habib, ya, yang sebenarnya keturunan Yahudi, nasibnya hidupnya susah di Yaman pada waktu itu, ingin mendapatkan kemuliaan, mengaku sebagai pewaris Nabi, tidak hanya sebagai pewaris ideologis tetapi pewaris biologis. Ya, kalau pewaris ideologis kan cukup dia menjadi ulama, maka dia bisa menjadi pewaris ideologis, ya, sebagai pewaris Nabi. Tampaknya si Habib Ali Sakron nggak puas dengan mengaku sebagai ulama, sebagai pewaris ideologis. Maka dia membuat kitab Al-Burqah. Lalu dia membuat cerita palsu, memunculkan nama yang disebut Ubaidillah itu diakukan, dicangkokkan sebagai anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah. Padahal yang tidak disadari oleh Habib Ali Sakron yang meninggal pada 895 Hijriah itu adalah Ahmad bin Isa Al-Abah sudah terkenal, sudah masyhur berabad-abad sebelumnya bahwa dia hanya punya 3 orang anak. Ahmad bin Isa Al-Abah, anaknya hanya Muhammad, Husain, dan Ali.
Lalu di abad ke-10 ditambahi lagi nama Ubaidillah. Ubaidillah sekarang terbukti setelah dikaji secara ilmiah, Ubaidillah adalah tokoh fiksi atau tokoh fiktif, bukan tokoh historis, saudara. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang Islam, khususnya pribumi Nusantara, karena dia nggak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau literasi. Oleh karena itu kita dorong para kiai-kiai Nusantara yang masih percaya Oknum Habib sebagai keturunan Rasulullah, mari baca-baca kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah dari Bani Alawi, supaya mendapatkan pencerahan. Karena berdasarkan kajian kitab sejarah dan kitab nasab, dari abad ke-4 sampai abad ke-9 ini tidak ada catatan tentang Ubaidillah. Ini membuktikan bahwa Ubaidillah adalah tokoh fiksi. Kenapa? Karena yang namanya keturunan Rasulullah itu tidak mungkin mengalami kekosongan catatan. Sebagai keturunan orang mulia, pasti catatannya sambung. Baik dari keturunan Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Nah, ketika Oknum Habib Ba'alawi memalsukan nasab Rasulullah, ya, keturunan Rasulullah, maka akan ketahuan, kebongkar, nggak bisa dipalsukan karena fakta-fakta jelas. Ya, berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah terbukti bahwa Ubaidillah tokoh fiksi. Ya, kemudian ditambah dengan kajian filologi, berdasarkan kajian dari sumber-sumber eksternal, tidak ada pengakuan bahwa Ubaidillah adalah tokoh historis. Beda dengan Rasulullah. Saudara, kita tahu kan, Rasulullah itu jauh sebelum hidupnya Ubaidillah di dalam cerita itu, di dalam buku Al-Furqan. Rasulullah saja memiliki fakta-fakta sumber-sumber kuat. Bahkan musuh-musuh Rasulullah itu punya catatan tentang Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah, ya, seorang yang memang terbukti secara ilmiah adalah tokoh historis, bukan tokoh fiksi. Ada catatan-catatannya, ada sumber-sumber autentiknya, data primer, data sekunder ada yang mendukung tentang eksistensi Rasulullah SAW. Data internalnya lengkap, data eksternalnya lengkap, mendukung kesimpulan bahwa Rasulullah benar-benar seorang tokoh yang memang nyata adanya sebagai tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Tetapi Ubaidillah yang jauh lebih muda, ya kan, abad 10, harusnya dia juga punya catatan-catatan. Tidak ada kekosongan sampai berabad-abad, padahal mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ngaku keturunan Rasulullah, tetapi mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir sekitar 6 sampai 7 abad. Itu lama loh, ya, ratusan tahun loh. Kok nggak ada catatan tentang Ubaidillah? Maka Ubaidillah disimpulkan tokoh fiksi atau tokoh yang diada-adakan. Ini fakta. Apalagi sekarang didukung dengan ilmu pasti, dalil pasti sebagai dasar untuk menunjukkan kebenaran. Apa? Tes DNA. Ternyata berdasarkan tes DNA, ya, terbukti ternyata mereka itu keturunan Yahudi, bukan keturunan Rasulullah. Jelas ya saudaraku, Yahudi Askanesi. Itu yang viral diberitakan di berbagai platform media sosial, begitu ya. Maka sekarang ketika ada orang yang masih mengaku sebagai keturunan Rasulullah dari Oknum Habib Ba'alawi, jelas nyata-nyata dia berdusta, bohong, sudah tertolak secara saintifik. Maka sekarang kalau ada Oknum Muhibin masih taklid buta, fanatikme berlebihan kepada Habib-Habib, itu nyata dia tidak mau menggunakan akal sehatnya, tidak mau menggunakan logika ilmiahnya, tidak mau memakai moral ilmiah dan kejujuran ilmiah, karena matanya ditutupi oleh doktrin, hatinya, pikirannya sudah tertutupi oleh doktrin dari Bani Alawi yang berabad-abad mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Bani Alawi terus terang saya acungi jempol karena berabad-abad mampu mengulang kedustaan, dan kedustaan itu berulang kali sampai dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bagi siapapun yang kurang paham tentang asal muasal sejarah nasab dari Bani Alawi akan percaya begitu saja. Apalagi mereka mengisbat dengan mimpi-mimpi, cerita-cerita khurafat bahwa mereka penuh dengan kesaktian karomah. Bisa sampai apa itu,
Ya, mi'raj 70 kali, bisa jalan-jalan ke surga, turun dari surga sampai ada mendapatkan pasir surga, rumput surga, ya. Bisa memadamkan api neraka dengan jarinya, ya. Bisa memberikan surat sakti supaya tidak ditanya oleh malaikat, bisa mengusir malaikat kubur yang sedang menyiksa orang fasik. Ya. Ya seperti itu, banyak sekali. Doktrin-doktrin yang seperti itu kemudian dipercaya, dan sebagian orang yang awam, yang kurang literasi dan tidak menggunakan akal sehatnya, percaya begitu saja, ya, bahwa Habib Alawi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya masyarakat itu sadar, ya, bahwa itu hanya doktrin rebranding untuk pencitraan mereka, supaya orang lain yakin dan orang lain percaya bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya saudaraku, mohon maaf saya tidak bisa membaca komentar semuanya. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Videonya hanya sampai di situ saja. Tentu saja kita tidak puas, tetapi masih ada hari esok untuk terus menanti informasi selanjutnya. Hal-hal terbaru bagaimana tentang dinamika sosial masyarakat, tentang polemik nasab Bani Alawi. Yang jelas kita tetap berpegang teguh kepada karya ilmiah, tesis ilmiah, fakta ilmiah. Ya, kita edukasikan masyarakat supaya semakin banyak orang sadar dan tidak menjadi muhibin. Ketika dia tidak menjadi muhibin, ketika para muhibin sudah kurang, maka akan mempersempit ruang gerak dari Onum Habib. Kita berharap ada daerah-daerah lain yang seperti Wonogiri, seperti Soluraya, seperti Garut yang berani menyatakan secara resmi menolak Habib untuk ceramah di daerahnya. Saya berharap banyak individu-individu muhibin Nusantara, orang muslim pribumi yang berani seperti Gus Fuad melaksanakan dan mendukung manifesto bahwa Onum Habib sudahlah dilarang masuk. Sebelum dia mau jujur, ya, ini bukan memutus silaturahim, jangan disalahpahami. Ini adalah untuk sanksi sosial, edukasi masyarakat, supaya masyarakat itu memegang dan menjunjung tinggi kejujuran berdasarkan saintifik, bukan halusinasi dan klaim pribadi yang tidak terbukti. Begitu, ya. Oke, persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.